2 menit 41 detik. Katanya hanya sebegitu waktu yang kita benar-benar miliki untuk diri kita sendiri. Setelah dipotong waktu kerja, berbincang dengan teman, bercinta, berjalan-jalan, makan, mandi, bahkan buang air. Singkat, namun penuh harapan. Harapan di mana kita bisa rileks sejenak melupakan semua masalah yang ada di dalam tubuh kita. Jam 2.41 juga katanya waktu bermimpi yang ajaib, di mana saat kita bermimpi di jam itu, mimpi akan terasa begitu nyata dan tak bisa dilupakan, membekas dan bisa saja selalu ada di tiap hela nafas. Menakjubkan. Selamat nonton film. Inilah In Your Dreams. Di awal film, Engine terbangun pada pukul 2.41, tepat di jam yang sama Pelin juga menulis di buku hariannya. Saat pagi hari, Engine terlihat tengah bersiap ke kantornya dengan mobil mewahnya. Sementara Pelin bersama sahabatnya Merve berada di bus yang sesak menuju tempat kerjanya. Engine merupakan pengusaha konstruksi apartemen mewah, sedangkan Pelin seorang dekorator pernikahan. Engine dan Pelin sama-sama sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Bak langit dan bumi, mereka berdua memang berbeda di segala hal. Malam hari, Merve dan Pelin bersenang-senang di sebuah restoran mewah yang baru buka. Di sana Engine juga ada, karena restoran itu merupakan anak perusahaannya. Engine diminta untuk memasak oleh rekan-rekannya. Dengan senang hati, dia ke dapur untuk melakukannya. Sementara Pelin dan Merve tengah digoda oleh beberapa pria parubaya di sana. Merve berkata, "Aku akan menyetel alarm untuk 2 menit 41 detik. Katanya beberapa menit itu bisa mengubah hidup kita." Pelin yang tidak nyaman dengan kehadiran pria tua di dekatnya mengajak Merve untuk menghindar dari pria-pria itu. Mereka berdua tidak sengaja masuk ke dapur. Di sana mereka mengejutkan Engine yang sedang masak. Tepat di menit kedua lewat 41 detik, Pelin bertatapan mata dengan Engine dan sesuatu terjadi. Terlihat Pelin dan Engine kaget saat mereka terbangun di ranjang yang sama. Pelin kaget melihat cincin kawin berada di jari manisnya. Engine pun sama. Mereka bingung mengapa berada di kamar yang sama dan memakai cincin pernikahan. Mereka tambah kaget karena melihat foto pernikahan dan melihat sosial media masing-masing yang berisi foto mesra mereka. Di saat itu, mereka tahu bahwa pernikahan sudah berusia 2 tahun. Kebetulan ibu Pelin menelpon menanyakan kabar Pelin dan Engine. Itu menambah penasaran keduanya, mengapa mereka tidak ingat apa-apa. Pelin sudah bersiap untuk bekerja, namun dia masih berdebat dengan Engine mengapa mereka harus menikah. Engine hanya tersenyum. Saat keluar rumah, penjaga rumah berkata, "Nona Pelin, aku sudah mencuci mobilmu." Lagi-lagi Pelin bingung karena dia tak menyangka punya mobil. Lebih mengejutkan lagi, si penjaga berkata pada Engine, "Dan kau tuan, ini sepeda yang sering kau pakai." Shock, pastilah. Engine dengan terpaksa memakai sepeda itu. Pelin yang sudah tiba di kantornya terkejut lagi karena Merve berkata bos Pelin telah datang. Dia dipanggil bos karena kantor itu sekarang miliknya dan orang yang dulu jadi bosnya saat itu menjadi bawahannya. Dia belum mengerti apa yang terjadi, sementara Engine yang juga ada di kantornya sama terkejutnya karena ternyata kantor itu bukan miliknya lagi. Kata mantan asistennya, Engine menjual perusahaan itu pada sahabatnya. Di sana Engine juga tahu kalau sahabatnya kini menikah dengan tunangannya. Si sahabat hanya berkata, "Kini perusahaan ini milikku dan Eda istriku. Sementara kau hanya memiliki restoran kecil bernama My Dream Kitchen." Engine segera ke restorannya. Memang benar restoran itu miliknya, ujar sahabatnya yang jadi koki di sana. Di kantor Pelin, dia terlihat menerima telepon dari Engine yang memintanya bertemu di kafe pinggir pantai. Di sana mereka membicarakan apa yang harus mereka lakukan karena mereka benar-benar tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mereka memutuskan pergi ke psikiater. Di sana dokter menyarankan mereka untuk mengulang masa-masa awal mereka bertemu. Pelin berkata
Dia memiliki diari yang bisa dijadikan petunjuk. Setelah itu, mereka keluar dari tempat psikiater. Namun di saat itu Engin hampir tertabrak. Untung saja Pelin langsung menarik pria itu. Mereka mulai dari bioskop, namun tidak berhasil. Mereka malah berantem. Setelah itu, mereka ke tepi pantai, namun lagi-lagi tidak berhasil karena dua orang yang ada di sana mengacaukan misi mereka. Mereka berdua terus saja berselisih paham hingga malam hari. Engin yang sudah lelah meminta Pelin untuk pulang dan beristirahat. Saat mereka sudah sampai di rumah, mereka terkejut karena orang-orang yang mereka sayangi ada di sana memberikan ucapan selamat hari jadi pernikahan mereka. Mereka berdua berusaha romantis agar tidak ada yang curiga kalau mereka saat itu hilang ingatan. Saat diminta untuk menceritakan kisah awal bertemu Pelin, Engin harus pamit karena seorang mengetuk pintu. Saat dia membuka pintu, dia kaget karena ayahnya datang mengunjunginya. Yang dia tahu, dia dan ayahnya tidak saling bicara dalam waktu yang lama. Dia bahagia melihat ayahnya. Dia pun memeluk pria tua yang ada di hadapannya. Pelin melihat ayahnya sangat senang pada Engin. Setelah acara selesai, sang ayah berkata pada Engin kalau Pelin adalah wanita yang baik, yang setia, dan sayang pada Engin. Pelin jugalah yang membuat sang ayah memaafkan Engin. Setelah ngobrol dengan ayahnya, Engin menemui Pelin di dapur. Dia berterima kasih karena perhatian Pelin pada dirinya. Saat hendak tidur, Pelin diberikan sesuatu oleh ayah Engin berupa kalung milik ibu Engin. Itu adalah warisan keluarga, membuat Pelin bahagia menerimanya. Setelah itu, Pelin pamit untuk beristirahat di kamar yang tentunya bersama Engin. Pagi hari mereka berdua bangun. Mereka kaget lagi karena mereka mengetahui Pelin tengah mengandung. Pelin sempat syok dengan perubahan tubuhnya dan perutnya yang buncit. Namun itu sebentar, karena dia mulai tenang saat mereka melihat foto-foto bahagia yang ada di media sosial. Mereka juga terlihat pergi ke kamar bayi yang sudah mereka set. Mereka memutuskan untuk mengunjungi psikiater lagi. Di sana dokter menyarankan kembali untuk mengulang peristiwa penting dalam hubungan mereka. Mereka pun lalu berniat melakukannya. Saat hendak pulang dari tempat psikiater, kali ini Pelin yang hampir tertabrak dan Engin yang sigap menyelamatkannya. Mereka berdua terlihat berada di kafe pinggir pantai. Di sana, Pelin ngidam hidangan penutup kafe itu. Dia terlihat ngemil coklat pasta sembari membaca buku diarinya sebagai petunjuk. Hari berikutnya, Engin dan ayahnya terlihat terapi. Rupanya mereka memutuskan untuk mengulang momen lamaran mereka. Namun di sana, Pelin terlihat kesakitan, tanda akan segera melahirkan. Engin pun terlihat memegang tangan Pelin yang sudah berada di rumah sakit. Engin dengan sabar menunggu Pelin melahirkan. Pelin melahirkan bayi perempuan yang cantik. Engin bahagia melihat putrinya. Suster datang membawa si bayi istirahat. Dia juga meminta Pelin yang baru melahirkan untuk beristirahat. Mereka berdua terlihat tertidur. Saat mereka bangun, mereka kaget lagi karena Pelin sudah ada di rumahnya. Mereka mencari bayi mereka. Rupanya bayi itu sudah besar dan berusia 4 tahun. Engin dan Pelin sangat bahagia melihat anak cantik mereka tertidur. Dan kebahagiaan itu bertambah ketika si anak memanggil mereka dengan sebutan ayah dan ibu. Si anak juga menyebut kelinci. Engin mencari boneka kelinci, namun dia tidak menemukannya. Dia terlihat berada di toko mainan. Namun di sana, boneka kelinci yang tersisa adalah boneka rusak. Engin membelinya dan membawanya pulang. Si anak sangat bahagia, kini memiliki boneka kelinci. Pelin dan Engin sepakat untuk menjalani hidup mereka bersama Zainab, putri mereka. Mereka bertiga terlihat bahagia bersama. Setelah mengajak Zainab jalan-jalan,
mereka mengunjungi ayah Engin. Di sana Engin dan Pelin lagi-lagi bahagia melihat kedekatan kakek dan cucu itu. Saat sudah menidurkan Zainab, mereka berdua menikmati malam dengan berdansa. Kini mereka menerima hidup baru mereka sebagai sepasang suami istri. Mereka pun mulai tertidur bersama dalam bahagia. Pada saat jam 2:41 pagi, Engin terbangun di rumah mewahnya. Saat yang sama, Pelin juga terbangun di kamar rumah sewanya. Dia melihat jarinya tak ada cincin pernikahan di sana. Pelin curhat pada Merve tentang mimpinya yang terasa sangat nyata. Engin bangun dengan perasaan cukup senang dan melihat baju mahalnya. Dan mobilnya masih terparkir di depan rumah mewahnya. Engin senang dia masih menjadi miliuner. Pelin juga kembali dengan rutinitasnya, naik bus yang sesak menuju tempat kerja yang sudah dia pastikan akan berselisih lagi dengan bos cerewetnya. Karena muak dengan bos yang selalu menyalahkan dirinya, dengan tegas dia menyatakan keluar dari kerjaannya itu. Merve awalnya kaget dengan keputusan Pelin, namun setelah Pelin menjelaskan alasan yang tepat, Merve mendukung sahabatnya itu. Engin mengenang mimpinya di kafe tepi pantai. Setelah itu dia kembali ke kantornya. Di sana Pelin melihatnya turun dari mobil, namun Pelin belum berani menyapa pria yang ada di dalam mimpinya. Engin memutuskan untuk membatalkan semua meeting dengan kliennya, karena dia memberikan perusahaannya pada sahabatnya seperti di mimpinya. Pelin juga terlihat duduk di kafe tepi pantai yang ada di mimpinya dan memesan coklat pasta yang dia makan saat ngidam. Engin mengunjungi ayahnya. Dia meminta maaf atas semua kesalahannya terdahulu. Mereka berdua berdamai dan terlihat harmonis. Engin berkata pada ayahnya kalau dia jatuh cinta dan akan menikah dengan wanita yang ada di mimpinya. Sang ayah nampak antusias putranya akan menikah. Sebelum Engin pulang, dia memberikan kalung milik ibunya pada Engin. Kalung turun-temurun keluarganya. Engin senang menerima kalung itu. Lalu mereka berpelukan. Engin terlihat memakai sepeda ayahnya menuju rumah tempat dia dan Pelin tinggal di dalam mimpi. Pelin juga nampak berkunjung ke rumah itu. Engin juga menyewa restoran sesuai dengan mimpinya. Mereka berdua terlihat mengunjungi tempat-tempat yang ada di dalam mimpi mereka. Saat di pinggir pantai, Engin menerima telepon dari Eda yang mengajaknya ke psikiater pernikahan. Saat di tempat psikiater, Engin berkata pada Eda kalau dia mencintai wanita lain. Eda marah dan meninggalkan Engin. Engin mencoba menjelaskan apa yang terjadi pada Eda, namun Eda terlanjur marah. Saat itu Pelin melihat Engin berdua dengan Eda. Pelin salah paham. Saat Pelin hendak pergi dari tempatnya melihat Engin, dia melihat Engin tertabrak mobil. Dia panik. Engin terluka. Pelin menemani Engin di ambulans. Engin yang setengah sadar melihat Pelin. Dia memberikan kalung warisan orang tuanya pada Pelin. Beberapa bulan kemudian, Engin dan Pelin benar-benar menikah setelah Engin pulih dari koma karena tabrakan waktu itu. Semua yang ada di sana sangat bahagia, apalagi Merve yang menangkap bunga pengantin Pelin. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share video seru ini. Selamat nonton film. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe nonton film.